Bagian 4. Pelakor sok bijak. Sekarang lagi marak perselingkuhan dan banyak pelakor. Ucapku memulai pembicaraan lagi. Mendengar itu Mona langsung tersedak. Loh Mon, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Tanyaku pura-pura. Melihatnya terbatuk-batuk. Namun yang ditanya hanya bisa menggeleng. Aku pura-pura panik melihatnya, begitu dalam hati tersenyum karena aku yakin Mona tengah tersentil dengan ucapanku barusan. Namun Mas Angga terlihat panik sungguhan dan menyodorkan segelas minum. Mona pun langsung mengambilnya dan meneguk airnya. Terima kasih, maksudnya Pak, ucap Mona sembari mengelap sudut bibirnya. Dan sesekali masih terbatuk. Kamu gak apa-apa? Tanyaku setelah melihatnya lebih baik dengan ekspresi pura-pura khawatir. Enggak mbak, jawabnya sembari menggeleng pelan. Ya udah, ayo dilanjutin makannya, dan makannya pelan-pelan sampai tersedak gitu, ucapku sembari melempar senyum. Iya mbak, maaf mungkin karena saya terlalu terburu-buru, jawabnya. Kenapa mesti buru-buru? Memangnya mau kemana? Tanyaku penasaran. Maksudnya karena saking menikmati makanannya, jawab Mona terlihat salah tingkah. Oh begitu. Aku manggut-manggut mendengar jawabannya yang terdengar tidak masuk akal. Kalau begitu jangan sungkan habiskan makanannya, lanjutku. Mona nampak tersenyum kikuk mendengar ucapanku dan perlahan melanjutkan makannya. Sementara Mas Angga dari tadi hanya diam memperhatikan. Kenapa dari tadi hanya diam saja, Mas? Tanyaku sembari menatap ke arahnya. Iya, jawabnya salah tingkah. Kenapa? Mas dari tadi diam aja? Aku kembali mengulang kalimatnya. Enggak kok, Mas cuma lagi nikmati makanannya, jawab Mas Angga lalu terlihat memaksa tersenyum. Kalau begitu ayolah nambah Mas. Aku kembali mengambilkan nasi dan lauk ke atas piring Mas Angga. Terlihat Mas Angga ingin menolak tapi kalah cepat dengan tanganku. Ayo Mas dimakan, ucapku sembari melempar senyum. Iya, jawabnya kembali memaksa tersenyum. Jelas sekali ia terpaksa menerima itu semua. Mona ayo dimakan juga. Aku membuyarkan lamunannya. Iya mbak. Aku tersenyum melihat tingkah mereka yang benar-benar nampak canggung dan takut ketahuan atas perselingkuhan mereka. Kalau sama Mas Angga sudah lama saling kenal? Tanyaku memecah keheningan. Baru kok, Mbak, kita bertemu hanya sebatas rekan kerja, jawab Mona. Aku hanya manggut-manggut. Tadinya saya pikir waktu lihat kamu turun dari lantai atas, saya sangat takut kalau kalian ada hubungan spesial, ucapku dengan wajah pura-pura cemas ketika keduanya nampak terlihat tegang mendengar ucapanku. Lalu Mona terkekeh dan terlihat sekali kalau ia tengah menyembunyikan sesuatu. Ya nggak mungkin lah, Mbak, saya dan Pak Angga hanya sebatas rekan kerja, ya kan Pak? Mona melempar tanya ke Mas Angga seolah meyakinkan bahwa di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa. Iya, apa yang dibilang Mona benar, kita hanya sebatas rekan kerja. Jadi kamu jangan berpikir macam-macam, ucap Mas Angga terlihat gugup dan berusaha menenangkan. Mendengar jawabannya, aku memaksa tersenyum. Kalian pikir aku sebodoh itu bisa kalian bohongi? Aku percaya Mas, aku hanya khawatir, jawabku sembari menyandarkan kepala di bahu kiri Mas Angga. Sembari menatap ke arah Mona, aku sengaja ingin melihat reaksinya. Terlihat sekali wajahnya tidak suka. Perlahan Mas Angga mengusap kepalaku. Jangan khawatir, Mas gak mungkin ada main dengan perempuan lain, ucap Mas Angga. Membuat wajah Mona semakin terlihat kesal mendengar kalimat yang barusan keluar dari mulut Mas Angga. Aku tersenyum, nampaknya Mona cemburu. Ya sudah, ayo makannya dilanjutin, lanjut Mas Angga lagi. Perlahan aku mengangkat kepalaku. Wajah Mona semakin terlihat kesal. Hei, ingat kamu di sini tamu dan bukan siapa-siapa. Akulah istri dan ratu di rumah ini, batinku.
Iya, aku percaya sama kamu, Mas. Kamu tidak mungkin berkhianat di belakangku, apalagi dengan perempuan yang tidak selepel denganmu. Karena aku tahu seleramu. Ucapku sembari sekilas menatap ke arah Mona yang terlihat sangat terkejut mendengar ucapanku. Mungkin tersinggung. Namun aku pura-pura tidak tahu. Iya, jawab Mas Angga gugup dan melihat ke arah Mona dengan wajah takut-takut. Kalau menurut Mona sebagai perempuan, siapa yang salah kalau sampai suami berselingkuh? Aku kembali memancingnya dengan pertanyaan. Aku ingin mendengar jawaban apa yang akan diberikannya. Kalau menurut saya, yang salah istrinya karena tidak becus menjaga dan merawat suami, tidak bisa memberi perhatian kepada suami hingga suami berselingkuh dengan wanita lain. Jawabnya semangat dan sengaja menekankan pada kalimat tidak becus. Terlihat sekali ia tengah meluapkan kekesalannya. Dasar. Dia pikir ucapannya sangat bijak. Oh, begitu ya. Begitulah Mbak, kadang istri malah suka menyalahkan suami dan pelakor padahal dia sendiri yang tidak pandai menjaga dan merawat suaminya. Jawabnya seolah tengah menyindirku. Namun aku hanya menanggapinya dengan tersenyum. Jadi apa yang membuatmu menyukai suami saya? Tanyaku serius, yang seketika membuat wajah Mona dan Mas Angga terlihat terkejut.